Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif Fasania dari RK1 Manajemen dengan NIM 12012330019. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi dari materi pertama hingga materi 12. Lanjut saja ke materi yang pertama. Pertama ada pengantar teknologi informasi dan sejarah perkembangan komputer. Yang pertama ada antar teknologi informasi, istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Nah, selanjutnya ada definisi teknologi informasi. Yang pertama ada dunia digital, penggunaan perangkat digital dan sistem komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi terus meningkat pesat mencakup komputer, jaringan, perangkat mobile, aplikasi, dan internet. Yang ketiga ada pendukung efisiensi, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Selanjutnya ada sejarah teknologi informasi. Yang pertama ada mesin hitung. Yang kedua ada jalan komputer. Yang ketiga ada internet dan era digital. Selanjutnya ada penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada komunikasi, buat komunikasi secara jarak jauh bisa. Yang kedua ada hiburan-hiburan bisa bermain game online. Selanjutnya ada kayak kita bisa menonton video YouTube. Selanjutnya ada belanja online. Jadi belanja online itu seperti kayak kita belanjanya secara praktis bisa di kayak Shopee gitu. Terusnya banyak yang lainnya. Peran teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada kolaborasi, yang kedua ada pemasaran penjualan, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi teknologi informasi. Ada tiga. Yang pertama ada keselarasan teknologi dan proses. Yang kedua ada sumber daya dan kompetensi. Yang ketiga ada keamanan dan privasi. Selanjutnya, keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama ada automasi informasi. Yang kedua ada akses informasi, dan ketiga ada komunikasi global. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi. Yang pertama ada kecerdasan buatan seperti AI dan Internet of Things atau IoT. Yang kedua ada komputasi kuantum, kemampuan komputasi dan pemecahan masalah yang saat ini sulit dipecahkan. Yang ketiga ada realitas virtual. Aplikasi realitas virtual atau VR akan semakin berkembang, menghadirkan pengalaman interaktif yang lebih mendalam di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan hiburan. Yang kedua ada sejarah perkembangan komputer. Pengertian dan definisi komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, mengelola, dan memberikan informasi secara otomatis. Komputer telah merubah dunia dengan kecepatan dan kemampuannya. Analog, sebuah era di mana komputer beroperasi berdasarkan kontinuitas nilai, menggunakan sirkuit analog untuk mewakili data. Mereka sangat penting dalam pengaturan ilmiah dan militer. Selanjutnya ada komputer mekanik. Komputer mekanik adalah komputer yang menggunakan perpindahan fisik atau mesin untuk melakukan perhitungan. Contohnya adalah mesin hitung. Babbage menyumbangkan kontribusi penting bagi perkembangan teknologi komputer. Selanjutnya ada generasi komputer pertama. Ada 3 jenis. Yang pertama ada komputer tabung vakum, yang kedua ada programmer bare range, yang ketiga ada UNIVAC 1. Itu ada generasi komputer kedua. Yang pertama ada transistor, yang kedua kartu ponsel, dan yang ketiga komputer arsitektur pipa.
Selanjutnya ada generasi komputer ketiga. Yang pertama ada sirkuit terpadu, yang kedua ada PC dan personal komputer, yang ketiga ada sistem operasi, dan yang keempat ada CUI dan MOS. Selanjutnya ada generasi komputer keempat. Yang pertama ada perkembangan jaringan, yang kedua teknologi bergerak, yang ketiga ada computing yang lebih cepat. Oke, lanjut materi yang ketiga ada dasar-dasar perangkat keras. Dasar-dasar perangkat keras atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada mekanisme kerja komputer. Yang pertama ada kerja komputer, proses mengambil perintah dari pengguna atau program melalui peringkat input, kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Yang kedua ada inti dari komputer, pusat pengolahan dan yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua operasi yang diperlukan. Yang keempat ada bit, di BYTE dan buzzword. Bit merupakan sebuah kata yang cukup sering diucapkan oleh pengguna teknologi internet, sementara BYTE biasanya digunakan untuk hal yang berhubungan dengan storage seperti hard disk, seperti flash disk dan hard disk. Yang keempat ada memori komputer. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Selanjutnya ada alat input dan output. Alat input terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada keyboard, mouse, mikrofon, dan webcam. Yang kedua ada alat output. Alat output ada 3 poin. Yang pertama ada monitor, proyektor, dan printer. Selanjutnya ada alat penyimpanan. Alat penyimpanan yang pertama ada hard drive atau HDD. Yang kedua ada solid state drive atau SSD. Yang ketiga ada flash drive. Ada perangkat pemrosesan. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengelola atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Ada beberapa contoh seperti CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada VGA atau Video Graphics Adapter. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory, dan yang terakhir ada Power Supply. Selanjutnya ada sistem komputer. Yang pertama ada komponen, yang kedua ada sistem operasi, dan yang ketiga ada perkembangan. Materi selanjutnya adalah materi keempat. Konsep program dan sistem software. Tujuan konsep program dan sistem perangkat lunak untuk memahami struktur dan fungsi perilaku perangkat lunak serta memastikan bahwa program yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan efisiensi dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya ada definisi konsep program dan sistem perangkat lunak. Merujuk pada standar prinsip dan teknik yang digunakan dalam merancang, mengembangkan, memelihara perangkat lunak. Hal ini meliputi proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Selanjutnya ada elemen-elemen konsep program dan sistem perangkat lunak, analisis kebutuhan, desain arsitektur, perkodean, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi. Semua elemen ini sangat terkait dan merupakan bagian integral dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada metode pengembangan program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall, yang kedua ada agile, yang ketiga ada DevOps. Selanjutnya ada peran analisis kebutuhan dalam konsep program dan sistem perangkat lunak. Tahap awal yang penting dalam pengembangan perangkat lunak, proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna dan pemodelan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada tantangan dalam mengimplementasikan konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada perubahan kebutuhan, dan yang ketiga ada kualitas dan keamanan. Selanjutnya ada keunggulan dan manfaat konsep program dan sistem perangkat lunak. Yang pertama ada
produktivitas yang tinggi, kualitas yang unggul, ada peningkatan keamanan dan peningkatan pengandalan. Materi 5 ada mengenal proses kata sampai dengan publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengelolaan kata. Ada 4 poin. Yang pertama ada fitur kolaborasi, yang kedua ada spelling dan grammar check, yang ketiga ada tools penyuntingan PDF, dan yang keempat ada word art dan insert media. Selanjutnya ada sejarah desktop publishing. Ada 3 poin. Pada tahun 1980, desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing. Yang kedua ada pada tahun 1990, menjadi layak untuk diakses, terutama setelah pemakaian komputer pribadi secara meluas. Yang ketiga sampai sekarang, banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, ada Quartz Express, dan ada Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai alat pengelola data. Bisa jadi laporan keuangan, bisa perencanaan fitness, dan perencanaan proyek. Selanjutnya ada software statistik. Yang pertama ada SPSS, proses data statistik dan analisis data. Yang kedua ada Microsoft Excel, membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data. Yang ketiga SAS, software lengkap untuk pemrosesan dan analisis data statistik pada skala besar. Statistik dan data analis. Yang pertama ada statistik deskriptif, dan yang kedua ada uji hipotesis, dan yang ketiga analisis varians atau ANOVA. Selanjutnya ada visualisasi ilmiah. Yang pertama ada kedokteran, yang kedua ada genetika, dan yang ketiga ada astronomi. Selanjutnya materi yang keenam ada apresiasi grafik, hypermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. Grafik adalah metode umum untuk mengilustrasikan hubungan dalam data secara visual. Grafik dapat menjadi secara efektif untuk menyajikan data dan menginterpretasikannya. Ada 4 poin. Yang pertama ada komunikasi visual, yang kedua ada kreativitas, yang ketiga ada tingkat efektivitas, dan yang keempat ada visualisasi data. Selanjutnya ada hipermedia dalam presentasi. Yang pertama, pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media yang terhubung secara non-linear dalam presentasi. Yang kedua ada pengguna berinteraksi dengan materi presentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Yang ketiga ada engagement. Presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Selanjutnya ada pentingnya multimedia dalam presentasi. Yang pertama ada kompleksitas informasi, yang kedua ada interaksi audiens, dan yang ketiga ada kreativitas ekspresi. Selanjutnya ada perbedaan grafik, hipermedia, dan multimedia. Kalau yang grafik itu bentuk visual yang mewakili data secara efektif, dan yang kalau hipermedia tautan tidak terbatas antara berbagai media, dan yang ketiga ada multimedia, penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Selanjutnya, penggunaan grafik hipermedia dan multimedia dalam presentasi. Yang pertama ada grafik. Untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Yang kedua ada hipermedia. Pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Dan yang ketiga ada multimedia,
Gabungan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Selanjutnya ada perhitungan resiko dalam paperless publishing. Yang pertama ada keamanan sistem, yang kedua ada rendahnya biaya produksi, dan yang ketiga ada keuntungan lingkungan. Kesimpulan dan penekanan penting. Grafik, hipermedia, dan multimedia merupakan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas presentasi. Dalam era digital saat ini, apresiasi terhadap keberagaman media ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan presentasi yang sukses. Materi ketujuh ada manfaat database dan penggunaannya. Pengertian database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dapat pengelolaannya. Selanjutnya ada manfaat database. Yang pertama ada penyimpanan yang lebih efisien, yang kedua aksesnya lebih mudah, yang ketiga ada pemeliharaan data, dan yang keempat ada analisis data. Ada pemanfaatan database dalam bisnis. Manajemen persediaan. Memastikan pasokan yang cukup untuk menghindari kerugian akibat kurangnya atau kemubaziran bahan. Dan ada manajemen hubungan pelanggan. Memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman serta kepuasan mereka. Yang ketiga ada analisis data bisnis. Menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada pentingnya keamanan data dalam menggunakan database. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan keamanan secara autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Selanjutnya ada implikasi hukum dalam menggunakan database. Ada penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database-nya. Ada tantangan dalam menggunakan database. Skalabilitas, ada kecepatan dan kinerja, kesesuaian. Pengembangan database di masa depan, database distribusi, integrasi, dan kecerdasan buatan atau AI, dan lebih fokus pada keamanan. 8 ada pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak, komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Conferencing breaking barriers. Yang pertama ada virtual meeting, yang kedua ada video conferencing, yang ketiga ada webinar. Selanjutnya ada instant message atau connecting in real time. Yang pertama ada real time communication, yang kedua ada group chat, dan yang ketiga ada virtual. Selanjutnya ada transforming the world of information. Ada instant access to information, yang kedua ada business efficiency, dan yang ketiga ada Internet of Things atau IoT. 9. Ada pengenalan internet. Pengertian internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan
perangkat digital seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula internet. Yang pertama ada kelahiran ARPANET, yang kedua ada pengembangan protokol TCP atau IP, dan yang ketiga lahirnya WWW pada tahun 1990. Selanjutnya ada pengembangan teknologi. Yang pertama ada kecepatan transmisi data, yang kedua ada perangkat terhubung, dan yang ketiga ada komputasi awan. Selanjutnya ada dampak internet terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada akses internet global, ya, yang kedua ada peluang bisnis baru, akses pendidikan, ada perubahan gaya hidup akibat internet, gaya hidup digital, sumber daya utama, yang ketiga ada teknologi, ketergantungan teknologi, tantangan dan isu terkait internet. Ada privasi dan keamanan, kedua ada konten berbahaya, yang ketiga ada kesenjangan digital, dampak internet terhadap kehidupan manusia. Pertama ada teknologi 5G. Jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet. Yang kedua ada peluang bisnis baru, ketiga ada kecerdasan buatan. Kesimpulannya ada konektivitas global internet telah menciptakan dunia yang terhubung secara global, memfasilitasi pertukaran informasi dan kolaborasi. Inovasi berkelanjutan, perkembangan teknologi internet terus mendorong inovasi dan membuka peluang baru di berbagai bidang. Ini ada materi ke-10, memahami infrastruktur data dan informasi. Pengertian infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi adalah fondasi paling penting dalam membangun ekosistem digital yang efisiensi dan terhubung. Teknologi sistem dan proses yang saling terkait ini merupakan pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan distribusi data dan informasi secara efektif. Ada definisi konsep dasar infrastruktur data. Yang pertama ada basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Yang kedua ada konektivitas. Jaringan komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur dan memungkinkan akses dan pertukaran data. Selanjutnya ada server dan penyimpanan. Infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komunikasi dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Komponen utama infrastruktur data, perangkat keras, sumber data. Selanjutnya ada perangkat lunak. Selanjutnya ada peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem aplikasi dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Selanjutnya ada manfaat infrastruktur data yang efektif. Yang pertama ada peningkatan efisiensi, yang kedua ada inovasi dan pengembangan produk, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini ada tantangan pembangunan infrastruktur data. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada keamanan dan privasi. Yang ketiga ada sumber daya terbatas, dan yang terakhir ada teknologi perkembangan. Selanjutnya ada teknologi pendukung infrastruktur data. Yang pertama ada database dan sistem, yang kedua ada jaringan dan konektivitas, dan yang terakhir ada analitik dan visualisasi data. Selanjutnya ada prinsip-prinsip desain infrastruktur data. Yang pertama ada scalable dan tahan lama. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Selanjutnya ada tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data. Saat ini kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta mengimplementasikan Internet of Things atau IoT dan edge computing. Yang terakhir ada langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada desain,
yang ketiga ada implementasi, dan yang keempat ada manajemen, dan yang kelima ada evaluasi. Ada materi 11 dan 12 tentang infrastruktur data dan informasi. Pengertian infrastruktur data. Infrastruktur data dan informasi adalah komponen-komponen teknis dan organisasi yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengelolaan, dan distribusi data serta informasi dalam suatu organisasi atau sistem. Selanjutnya ada komponen-komponen utama dari infrastruktur data dan informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Kedua ada perangkat lunak software. Dan yang ketiga ada data, yang keempat ada proses dan kebijakan. Selanjutnya yang kelima ada sumber daya manusia, yang keenam ada layanan cloud. Selanjutnya ada komponen-komponen utama dari infrastruktur data dan informasi. Infrastruktur data dan informasi yang baik sangat penting bagi organisasi modern untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan secara efisien, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada infrastruktur data dan informasi menghadapi berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi efisiensi keamanan dan keberlanjutan pengelolaan data. Selanjutnya ada tantangan utama serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada keamanan data. Tantangannya ada ancaman keamanan siber seperti peretasan, malware, dan kebocoran data terus meningkat. Solusinya menerapkan eksistensi data, autentikasi multifaktor, variable yang kuat, dan pemantauan keamanan secara real time. Selain itu, rutin melakukan pelatihan keamanan untuk karyawan. Yang kedua ada skalabilitas. Tantangannya ada pertumbuhan data yang eksponensial, memerlukan infrastruktur yang dapat dengan mudah ditingkatkan. Yang kedua, yang selanjutnya ada solusinya, menggunakan solusi cloud yang fleksibel seperti GaaS atau PaaS yang memungkinkan penambahan sumber daya sesuai dengan kebutuhan tanpa investasi besar dan infrastruktur fisik. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan regulasi. Tantangannya memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang ketat seperti GDPR, HIPAA, atau CCPA. Solusinya menerapkan kebijakan dan produser sesuai dengan regulasi, melakukan audit rutin, dan menggunakan alat bantu kepatuhan untuk memastikan bahwa data dikelola sesuai aturan. Yang keempat ada integrasi sistem. Ada tantangannya mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang berbeda dalam satu lingkungan kerja yang terpusat. Solusinya menggunakan middleware dan API untuk memastikan interoperabilitas antara sistem yang berbeda serta penerapan standar data yang konsisten. Yang kelima ada manajemen data besar atau big data. Tantangannya mengelola dan menganalisis volume data yang besar dan beragam secara efektif. Yang solusinya ada menggunakan teknologi big data seperti Hadoop dan Spark seperti alat analitik yang mampu menangani data besar secara efisien. Yang keenam ada pemulihan bencana. Tantangannya ada memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan setelah terjadinya bencana atau kegagalan sistem. Solusinya ada menerapkan strategi pemulihan bencana yang meliputi backup data secara rutin, replikasi data ke alokasi yang berbeda, dan uji coba pemulihan bencana secara berkala. Yang ketujuh adalah ketersediaan dan keandalan. Ada tantangan memastikan sistem dan data selalu tersedia dan dapat diakses tanpa gangguan. Solusinya ada mengimplementasikan arsitektur redundasi dan failover argument yang tinggi. Yang kedelapan ada pengelolaan biaya. Mengelola biaya yang terkait dengan penyimpanan, pemrosesan, dan pemeliharaan data yang terus meningkat. Solusinya menggunakan solusi cloud dengan model pembayaran berdasarkan penggunaan pay as you go, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan melakukan analisis biaya secara rutin untuk menemukan area penghematan. Yang kesembilan ada kualitas data. Tantangannya memastikan data yang dikumpulkan dan dikelola berkualitas tinggi dan bebas kesalahan. Solusinya menerapkan proses pengelolaan kualitas data seperti pembersihan data atau data cleansing, validasi data, dan penggunaan alat untuk manajemen kualitas data. Yang ke-10 ada keahlian dan sumber daya manusia. Tantangannya kurangnya tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola infrastruktur data dan informasi yang kompleks. Solusinya melakukan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan serta mempertimbangkan outsourcing atau kolaborasi dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Kesimpulannya, dengan menghadapi tantangan tersebut secara efektif,
dan proaktif dan mengimplementasikan solusi yang tepat, organisasi dapat membangun dan mengelola infrastruktur data dan informasi yang efisiensi, aman, dan berkelanjutan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.